Ada loh sebuah jebakan pemikiran yang halus banget, yang bisa bikin kita salah menilai sebuah kebenaran. Ini adalah sesuatu yang kita semua hadapi, dan seringnya kita bahkan nggak sadar. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sebentar. Pernah nggak Anda langsung manggut-manggut setuju sama sebuah ide bukan karena argumennya kuat, tapi karena yang ngomong itu seorang profesor, tokoh terkenal, atau mungkin influencer dengan jutaan follower? Nah, kalau jawaban Anda iya, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Anda itu baru aja nyentuh sebuah fenomena psikologis yang umum banget, semacam jalan pintas yang otak kita ambil buat bikin keputusan lebih cepat. Dan inilah namanya bias otoritas. Gampangnya gini, ini tuh kecenderungan kita buat percaya kalau sebuah pernyataan itu benar cuma karena datang dari orang yang kita anggap punya wewenang. Jadi kebenaran diukur dari siapa yang bilang, bukan dari apa buktinya. Terus kenapa ini bahaya? Nah, ini bukan masalah sepele loh, ini bahaya banget karena kita menempatkan figur manusia yang pastinya bisa salah di atas kebenaran itu sendiri. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis kita jadi tumpul dan akhirnya kita jadi melakukan diskriminasi intelektual. Ide cemerlang dari orang biasa kita cuekin, omong kosong dari tokoh besar malah kita telan bulat-bulat. Jadi, gimana dong cara melawannya? Jawabannya ada di satu prinsip inti yang fundamental banget. Fokus sama buktinya, bukan sama figurnya. Nah, ini dia benang merahnya. Sebuah kaidah dari tradisi intelektual Islam yang benar-benar langsung menusuk ke jantungnya bias otoritas. Yang diperhitungkan adalah dalil, bukan figur. Ingat-ingat ya prinsip ini, karena kita bakal lihat gimana prinsip ini jadi kunci di berbagai bidang ilmu. Dan ternyata prinsip ini tuh universal banget. Yuk kita lihat gimana berbagai disiplin ilmu, mulai dari logika sampai hukum, semuanya sepakat kalau bukti itu adalah raja. Kita mulai dari fondasi berpikir jernih itu sendiri, logika, atau yang dalam tradisi Islam kita kenal sebagai mantik. Di dunia logika, argumen itu ya segalanya. Sebuah pernyataan bisa aja benar, walaupun diucapin sama seorang pemula. Dan bisa juga salah, meskipun keluar dari mulut seorang ahli besar. Jadi waktu kita nolak argumen cuma karena yang ngomong bukan siapa-siapa, sebenarnya kita lagi melakukan sebuah kesesatan berpikir yang namanya argumentum ad verecundiam. Logika tuh nggak peduli sama gelar atau jabatan Anda. Oke, sekarang kita geser ke area yang lebih fundamental lagi, soal keyakinan atau akidah. Gimana prinsip ini berlaku di sini? Poin paling krusial di sini itu stabilitas. Iman yang sehat itu harus berdiri di atas pilar bukti yang kokoh, seperti dalil qot'i, bukan sekedar loyalitas buta ke seorang guru atau ulama. Kenapa? Ya karena kalau iman kita nyantolnya ke figur, iman kita bakal ikut goyah pas figur itu berbuat salah. Otoritas tertinggi itu wahyu, bukan orang yang menafsirkannya. Lanjut lagi, kita lihat penerapannya di bidang hukum atau syariah, di mana tradisi seringkali punya pengaruh yang kuat banget. Nah, ini poinnya penting banget nih. Dalam hukum, kebenaran itu nggak ditentukan oleh senioritas. Sebuah praktik yang salah nggak akan jadi benar cuma karena udah dilakuin ratusan tahun atau karena kata guru-guru terdahulu. Standar utamanya selalu kembali ke dalil. Umur sebuah kesalahan nggak akan pernah mengubahnya jadi kebenaran. Oke, kita udah lihat kan gimana idealnya. Sekarang, apa yang terjadi kalau prinsip ini diabaikan? Apa sih taruhannya ketika otoritas yang jadi pegangan bukan lagi bukti? Coba lihat perbandingannya, ini kayak dua dunia yang beda banget. Di satu sisi, ada dunia yang dibangun pakai pemikiran kritis. Di sini bukti dihargai, nalar jalan terus, dan kemajuan bisa terjadi. Nah, di sisi lain, ada dunia yang dikuasai bias otoritas. Logikanya lumpuh, tradisi cuma jadi tameng buat nolak kritik, dan yang ada cuma stagnasi intelektual. Dan inilah kesimpulan pahitnya. Saat kita lebih peduli sama siapa yang ngomong ketimbang apa buktinya, maka seluruh bangunan pengetahuan kita ada dalam bahaya. Hukum cuma jadi formalitas tanpa jiwa, dan ilmu pengetahuan pun berhenti berkembang. Jadi apa nih yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Gimana caranya kita bisa menavigasi dunia yang penuh dengan suara-suara berpengaruh ini? Tapi tunggu dulu, penting banget buat dicatat ya. Ini bukan berarti kita harus jadi arogan atau nggak ngehormatin para ahli dan ulama. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi kita pada kebenaran itu sendiri dengan menempatkannya di posisi nomor 1 di atas siapapun figurnya.
Pertanyaan ini yang akhirnya membawa kita ke kesimpulan akhir yang sangat kuat. Kalau kita nggak bisa cuma ngandelin figur, terus gimana dong caranya kita tahu mana yang benar? Dan inilah jawabannya. Sebuah cara pandang yang dibalik total, dan ini luar biasa. Jangan sibuk mencari orang benar untuk diikuti. Sebaliknya, cari kebenaran itu sendiri lewat dalil dan buktinya. Nanti, kalau Anda sudah kenal sama kebenaran, Anda bakal dengan sendirinya ngenalin siapa orang-orang yang berjalan bersamanya. Jadi, kenali kebenarannya dulu, baru Anda akan tahu siapa ahlinya.